secara status berada di kawasan hutan lindung. Ya, memang kelihatannya pelaksanaan kegiatan tambang nikel di PT GAK ini oleh PT GN ini relatif memenuhi kaidah-kaidah tata lingkungan. Artinya bahwa tingkat pencemaran yang nampak oleh mata itu hampir tidak terlalu serius. Artinya kalaupun ada gejala ketidaktaatannya lebih ke minor-minor saja. Kementerian Lingkungan Hidup atau LH mengakui banyaknya kejanggalan dalam tambang nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Kejanggalan itu diungkapkan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal dalam konferensi pers Minggu 8 Juni seperti dimuat Kompas TV. Salah satu kejanggalan itu, kata Faisal, ialah adanya pertambangan di pulau-pulau kecil di Raja Ampat. Faisal mengakui bahwa keberadaan tambang-tambang nikel tersebut telah menyalahi keputusan undang-undang, di mana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 diubah pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, dikecualikan aktivitas pertambangan di pulau-pulau kecil. Sebab adanya tambang di pulau-pulau kecil memiliki kerentanan pada ekosistem di Raja Ampat, sehingga Kementerian LH mengaku akan meninjau kembali izin-izin tambang di Kepulauan Raja Ampat, terlebih apabila teknologi pencegahan kerusakan lingkungan belum dikuasai perusahaan-perusahaan tersebut. Pun kata Hanif, keberadaan tambang di Raja Ampat memang cukup memprihatinkan, karena 75% ekosistem koral dunia ada di Raja Ampat. Namun demikian memang ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan. Pertama, bahwa kegiatan pertambangan PT GN berada di pulau kecil sebagaimana dimaksudkan di dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Kemudian yang kedua yang juga menjadi perhatian kita serius adalah terkait dengan kerentanan ekosistem Raja Ampat. Tadi kita sebutkan bahwa persetujuan lingkungan mestinya kita tinjau kembali atau kita mungkin pertimbangkan memberikannya bila mana pertama teknologi penanganannya tidak kita kuasai atau kemudian kemampuan kita untuk merehabilitasi tidak mampu. Itu sebenarnya dua kegiatan ini mungkin menjadi pertimbangan kita untuk mereview keberadaan persetujuan lingkungan kalau memang ada. Kalau belum tentu itu menjadi kendala utama untuk kita berikan persetujuan lingkungan. Jadi dua hal tadi. Kemudian terkait dengan kondisi PT GN, tadi yang pertama tadi sudah kami sebut luasnya di 6.030 hektar sehingga masuk di dalam kategori pulau-pulau kecil. Kemudian masuk di dalam kerentanan ekosistem Raja Ampat ini. Raja Ampat ini serius memang agak perlu mendapat perhatian kita semua. Kemudian atas dampak yang ditimbulkannya tentu kita akan minta untuk dipulihkan. Jadi beberapa hal yang menjadi yang harus kita perhatikan. Pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Ini kenapa semua perundang-undangan yang memang menjadi rujukan persetujuan lingkungan hidup akan dibahas di Kementerian Lingkungan Hidup secara expert ya, secara lintas kementerian dan secara lintas disiplin, sehingga termasuk tidak terkecuali undang-undang ini. Meskipun undang-undang ini tentu pemangkunya ada kepada Menteri KKP. Nanti kepada Menteri KKP kami sudah diskusi juga untuk bicara lebih menyampaikan hasil lapangan, nantinya kita bahas bersama. Jadi intinya bahwa di dalam pasal tersebut tidak diprioritaskan kegiatan untuk kegiatan pertambangan. Kemudian hal ini juga dikuatkan dengan keputusan MA Mahkamah Agung nomor 57 tahun 2022 dan keputusan MA nomor 35 tahun 2023. Jadi keputusan MA itu kemudian menganggap bahwa pelaksanaan pelarangan kegiatan penambangan di pulau kecil ini dilakukan tanpa syarat. Jadi tidak boleh dilakukan kegiatan penambangan di pulau-pulau kecil berdasarkan keputusan MA nomor 57 tahun 2022. Ini keputusan ini terjadi di kasus di Konawe, di Kepulauan Konawe. Jadi Pulau Wahoni kalau nggak salah ada suatu perusahaan yang kemudian dilakukan digugat oleh masyarakat dan Mahkamah Agung memenangkan masyarakat tersebut meskipun perusahaan tersebut sudah sangat lengkap dokumennya. Kemudian karena dia kalah di Mahkamah Agung, maka perusahaan tersebut melakukan gugatan akhir di MK. MK justru memperkuat keputusan MA tersebut. Artinya ini ada jurisprudensi hukum bahwa terkait dengan kegiatan-kegiatan ini memang menjadi hal yang dilarang
terkait dengan kegiatan penambangan di pulau-pulau kecil. Ini keputusan MK, bukan keputusan LH ya. Jadi namun ini menjadi rujukan kita pada saat mempertimbangkan persetujuan lingkungan yang harus kita kemudian review atau kita evaluasi kembali. Next slide. Jangan lupa subscribe ya.